undian babak perempat final Liga Champions telah resmi dirilis oleh UEFA. Kini hanya tersisa 8 tim untuk saling bertarung memperebutkan trofi si kucing besar. Laga panas penuh dendam akan tersaji saat Arsenal bertemu Bayern Munchen. Sementara Atletico Madrid versus Borussia Dortmund serta Paris Saint-Germain melawan Barcelona juga layak diperhitungkan. Bagaimanakah peta persaingan sengit dari babak perempat final Liga Champions? Atletico Madrid versus Borussia Dortmund. Berbagai laga sengit akan segera terjadi di babak perempat final Liga Champions. Dimulai dari Atletico Madrid yang dipertemukan dengan wakil tangguh asal Jerman yakni Borussia Dortmund. Kedua tim ini punya perjalanan yang sangat hebat di babak 16 besar. Namun, Atletico Madrid harus banting tulang untuk lolos ke perempat final usai mengandaskan perlawanan Inter Milan. Los Rojiblancos meraih kemenangan lewat babak adu penalti usai mencatat comeback di leg kedua. Diego Simeone mengaku sangat emosional dan bangga atas kemenangan timnya. Saya tidak kuat saat menyaksikan penalti. Saya begitu emosional. Saya berpikir keras dan para pemain bertahan bisa tampil gemilang. Saat ini saya bangga dan belum memikirkan drawing, kata Simeone. Sementara itu Borussia Dortmund berhasil lolos dari jeratan grup neraka. Mereka keluar sebagai juara grup dan unggul dari tim hebat seperti PSG, AC Milan, dan Newcastle United. Pasukan di Borussen berhasil menumbangkan PSV dengan agregat 3-1 di babak 16 besar. Pelatih Edin Terzic kehabisan kata-kata saat timnya memastikan 1 tiket di babak perempat final. Kami benar-benar mendapatkan tempat di perempat final dengan kerja keras. Itu sangat melelahkan sampai suara hilang. Saya bangga telah menjadi bagian dari tim ini, kata Terzic. Berkaca dari head-to-head, kedua tim sudah bertanding sebanyak 4 kali. Atletico Madrid dan Borussia Dortmund masing-masing mengantongi 2 kemenangan. 2 pertemuan terakhir antara keduanya terjadi pada fase grup musim 2018-2019. Pada pertandingan pertama, skuad di Borussen yang diasuh Lucien Favre berhasil menang bantai 4-0. Kemudian Atletico Madrid langsung membalas saat bermain di kandang dengan 2 gol tanpa balas. Media di odds mengunggulkan pasukan Los Rojiblancos untuk lolos. Menurut analisis superkomputer di odds, Atletico memiliki presentase menang sebesar 55%. Walaupun begitu, kedua tim ini masih memiliki peluang yang hampir sama. Jika dilihat dari gaya permainan, keduanya sama-sama mengandalkan serangan balik. Atletico Madrid cenderung bermain dengan skema bertahan sambil menunggu datangnya kesempatan. Borussia Dortmund di bawah asuhan Edin Terzic juga mengusung gaya permainan yang lebih sabar. Jadon Sancho dan Daniel Malen bakal diandalkan sebagai motor serangan. Sementara Diego Simeone akan mengharapkan kesaktian Alvaro Morata dan Antoine Griezmann di skema serangan balik. Skema ini sudah sangat terbukti efektif untuk dipakai Los Rojiblancos. Griezmann sendiri akan dimanfaatkan kemampuannya sebagai pendobrak serangan. Sedangkan Morata sebagai predator di kotak penalti akan bertugas menghasilkan gol-gol krusial. Barcelona versus Paris Saint-Germain. Pertemuan antara tim bertabur bintang juga akan tersaji di perempat final Liga Champions. Lonjakan performa Barcelona akan diuji oleh raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain. Perjalanan Blaugrana untuk menembus perempat final bisa dibilang cukup mulus. Di babak 16 besar, El Barca sukses menghancurkan Napoli selaku jawara Serie A dengan agregat 4-2. Klub asal Katalan akhirnya bisa kembali merasakan 8 besar sejak terakhir kali pada tahun 2020. Barcelona saat itu masih diperkuat oleh sang mega bintang yakni Lionel Messi. Xavi Hernandez mengatakan, Barcelona saat ini bukanlah tim yang bisa dianggap remeh. Saya membaca bahwa Barcelona adalah lelucon di Liga Champions, tapi dari hasil yang kami raih sekarang membuktikan kalau kami bisa kompetitif di Eropa, kata sang pelatih. Di sisi lain, Paris Saint-Germain tampil gemilang di babak 16 besar dengan menumbangkan Real Sociedad. Les Parisiens lolos meyakinkan dengan agregat telak 4-1. Luis Enrique mengaku senang dan memasang target tinggi untuk kedepannya. Kompetisi ini akan selalu menjadi yang amat penting bagi saya. Saya selalu mencoba tampil hebat di sini, ungkap pelatih asal Spanyol. Pertemuan antara PSG dan Barcelona tentunya jadi laga spesial bagi Enrique. Pasalnya, sang pelatih sempat menyingkirkan Les Parisiens dengan comeback bersejarah saat melatih Blaugrana.
Di musim 2016-2017, Barcelona kalah telak 4 gol tanpa balas di leg pertama 16 besar. Namun dengan cara yang hebat, Barcelona berhasil comeback dengan menang 6-1 di leg kedua. Berdasarkan head-to-head, kedua tim cukup seimbang dari 12 pertemuan yang sudah dimainkan. Barcelona maupun PSG sama-sama meraih 4 kemenangan dan 4 hasil imbang. Namun, di odds sedikit lebih mengunggulkan Les Parisiens dengan 52% peluang lolos. Kubu Les Parisiens di atas kertas layak diunggulkan karena punya materi skuad yang lebih mewah. Sementara dari segi gaya main, kedua pelatih diketahui juga memiliki gaya bermain serupa. Xavi dan Enrique punya filosofi penguasaan bola lewat umpan pendek khas sepak bola Spanyol. Ousmane Dembele dan Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi pembeda di laga ini. Berkaca dari statistik, keduanya merupakan kontributor utama dalam urusan mencetak gol dan assist. Dari sisi Barcelona akan mengandalkan Lamine Yamal sebagai pendobrak serangan. Wakil Presiden Barcelona yakni Rafa Yuste sangat berharap dengan performa spesial dari sang wonderkid. Kami memiliki target dan mentalitas untuk lolos ke semifinal. Kami memiliki Yamal yang merupakan pemain luar biasa, kata Yuste. Arsenal versus Bayern Munchen. Ajang balas dendam bakal segera berlangsung di partai perempat final Liga Champions. Arsenal sebagai wakil Inggris akan kembali bertemu raksasa Jerman Bayern Munchen. Sebelumnya kedua klub ini harus melewati babak 16 besar dengan jalan terjal. Arsenal berhasil lolos susah payah menang di babak adu penalti dari kuda hitam Porto. Pasukan Meriam London akhirnya kembali mentas di babak 8 besar usai absen selama 14 tahun. Mikel Arteta mengaku lega akhirnya bisa mengantarkan Arsenal ke perempat final. Malam yang ajaib. Sesuai harapan kami, Porto adalah lawan yang sulit. Mereka layak diacungi jempol. Namun kami berhasil melakukannya, meski akhirnya harus melalui babak adu penalti. Sementara Bayern Munchen sukses comeback di leg kedua dengan menghajar Lazio. Raksasa Bavaria akhirnya lolos ke perempat final berkat kemenangan agregat 3-1. Kemenangan kontra skuad Bianco Celesti ini berhasil mengangkat semangat punggawa di Rotterdam. Thomas Tuchel langsung mengapresiasi tinggi usaha keras anak asuhnya. Kami bermain sangat disiplin, kami juga tidak panik. Kami bermain lebih berani dan punya ritme yang lebih baik. Kemenangan ini memompa rasa percaya diri kami, tegas Tuchel. Kembali bertemu di perempat final, Arsenal dan Bayern Munchen diprediksi akan bertarung habis-habisan. The Gunners punya misi balas dendam untuk menyingkirkan raksasa Bavaria. Secara head-to-head, Arsenal selalu bernasib sial ketika bertemu Bayern Munchen. Pasukan Meriam London sudah 5 kali disingkirkan Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Catatan buruk ini jadi sinyal bahaya yang mengancam peluang Arsenal melaju ke semifinal. Namun Thierry Henry menilai The Gunners masih punya kesempatan untuk menang. Legenda Arsenal ini menilai Bayern Munchen tidak sekuat Real Madrid atau Manchester City. Menurut Henry, Arsenal masih bisa lolos ke semifinal asal tidak berjumpa dua klub tersebut. Demi mengalahkan Bayern Munchen, Mikel Arteta akan meracik formula terbaik. Strategi penguasaan bola serta pressing tinggi bakal jadi andalan sang pelatih untuk membongkar di Rotterdam. Sementara Thomas Tuchel cenderung akan bermain lebih berhati-hati dengan mengincar counter attack. Pasalnya Bayern Munchen punya pemain-pemain cepat yang sangat berbahaya. Leroy Sané dan Alphonso Davies bakal jadi senjata mematikan dari serangan balik di Rotterdam. Selain itu, Bayern Munchen juga punya striker terbaik di dunia dengan ketajaman super, Harry Kane. Bomber asal Inggris ini bakal jadi momok menakutkan untuk pertahanan Arsenal. Sementara Mikel Arteta akan bertumpu pada Kai Havertz, Martin Odegaard, dan Bukayo Saka di lini serang. Sedangkan di lini tengah ada sosok Declan Rice yang sangat berkualitas. Pemain asal Inggris ini bisa menjadi benteng sempurna untuk lini belakang Arsenal. Real Madrid versus Manchester City. Duel megah berikutnya akan mempertemukan duo raksasa. Real Madrid menghadapi Manchester City. Laga penuh gengsi ini bisa dibilang sebagai partai final yang terlalu dini. Real Madrid yang berstatus sebagai penguasa Liga Champions harus bertemu dengan sang juara bertahan, Manchester City. Laga antara kedua tim pasti lebih menarik jika bertemu di babak final. Di babak 16 besar, laju Real Madrid di Liga Champions hampir dihentikan oleh RB Leipzig. Beruntung, Los Blancos masih bisa lolos dengan unggul agregat 2-1 dari Di Rotenbulen. Carlo Ancelotti mengaku kecewa dengan performa anak asuhnya di babak 16 besar.
Don Carleto berharap Los Blancos bisa kembali menampilkan level terbaiknya pada babak perempat final. Kami bermain sangat buruk. Dengan intensitas yang rendah, kami bermain menghadapi lawan yang sangat bagus. Kami kesulitan, namun yang terpenting bisa lolos ke perempat final. Dengan kembali bertemu di perempat final, Los Blancos mengusung misi balas dendam. Musim lalu Real Madrid dibabat habis oleh Manchester City di semifinal dengan agregat 5-1. The Citizens juga berhasil menang 3 kali dalam 5 pertemuan terakhir melawan El Real. Pep Guardiola berharap anak asuhnya bisa kembali mengalahkan Real Madrid di perempat final. Rasanya seperti menjadi tradisi. 3 musim beruntun bertemu dengan Real Madrid, sang raja Liga Champions dengan 14 trofi. Kami berharap bisa kembali menciptakan momen indah. Media ESPN menjagokan Manchester City bisa menang dengan agregat 4-2 dari Real Madrid. ESPN menulis karena The Citizens punya monster menakutkan seperti Erling Haaland. Meski sedikit menurun di musim ini, striker asal Norwegia ini tetap mematikan di kotak penalti lawan. Sejauh ini Haaland sudah mengemas 29 gol di seluruh kompetisi. Sementara Real Madrid tidak punya striker buas yang bisa menandingi Haaland. Namun ESPN menulis Los Blancos masih punya harapan menang jika Jude Bellingham tampil luar biasa. Pemain asal Inggris ini diprediksi bisa menggendong Real Madrid menumbangkan Manchester City. Bellingham membuat lini tengah Los Blancos bisa mengimbangi lini tengah Manchester Biru. Ditambah dengan kehadiran sosok Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga. Los Blancos harus memenangi duel di lini tengah jika ingin lolos ke semifinal. Dengan sajian laga-laga panas penuh gengsi di perempat final, klub mana sajakah yang bakal melenggang mulus ke babak selanjutnya?